OTW ke Terminal Prima Jasa. Assalamualaikum, halo teman-teman. Perjalanan kali ini kami berencana hiking ke Gunung Papandayan yang terletak di Garut, Jawa Barat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semua ya. Kami memutuskan untuk memulai perjalanan di weekdays pada Rabu malam dan menggunakan bis Prima Jasa dari Pul Cililitan, Jakarta Timur. Bagi teman-teman yang membawa motor, ada penitipan motor 24 jam, letaknya di belakang Pul atau di samping kantor BKN. Dan untuk biaya penitipan pada waktu itu sebesar Rp8.000 per harinya. Infonya kalau di Pul ini untuk trayek ke Garut paling terakhir jam setengah 11 malam. Dan saat kami sampai di Pul, pas banget nih bis yang jam 10 sudah akan berangkat. Jadi kita siap-siap beli minuman dulu untuk di perjalanan. Untuk biaya bis Prima Jasa AC ekonomi saat ini Rp75.000. Perjalanan dari Jakarta ke Terminal Guntur kurang lebih normalnya memakan waktu 4 jam. Pengennya sih sebenarnya jalan jam 1 atau jam 2 malam gitu, supaya bisa sampai Terminal Guntur sekitar subuh dan gak terlalu sulit angkotnya. Tapi gak apa-apa, kami lihat nanti di sana untuk angkutannya lagi. Akhirnya kami sampai di Terminal Guntur sekitar jam 1.45 dini hari. Saat turun dari bis, kita langsung disambut angin malam Garut yang aduhai banget. Dan pada saat sampai di sana, kami langsung dihampiri oleh ojek-ojek di sini yang menawarkan jasa ojeknya langsung sampai pos pendakian. Nggak pakai helm ya? Ayo Pak, mari. Oke Mas. Akhirnya kami memutuskan untuk naik ojek aja langsung ke pos pendakian. Untuk biayanya pada waktu itu di bawah 100.000 per ojek. Memang lebih pricey, cuma saat itu yang penting kami sampai di sana dengan segera supaya bisa istirahat dulu di base camp. Lumayan kan, masih ada beberapa jam lagi untuk istirahat. Sebelumnya kami juga sudah coba menunggu angkot yang ke arah Pasar Cisurupan, namun ternyata agak lama. Mungkin mendekati subuh baru mulai rame angkotnya ya, dan mungkin karena weekday juga jadi sepi. Saat jalanan mulai menanjak dan menjadi sangat gelap, kita sempat terkagum-kagum dengan keindahan bintang pada saat itu. Walaupun kami tidak sempat mengabadikan momennya di kamera. Soalnya udah di Jakarta udah rame ya. Dulu nih. Oh ya. Ternyata sampai ke gerbang pendakian cepet banget nih teman-teman. Hanya sekitar 1 jam sudah sampai. Padahal ekspektasi kami kiranya perjalanan akan memakan waktu sampai 2 jam. Mungkin itu estimasi kalau pakai angkot ya. Dan kami sampai di pos registrasi sekitar jam 3 dini hari. Karena ini weekdays, jadinya pos registrasi tutup terakhir jam 5 sore. Kecuali kalau weekend buka 24 jam. Assalamualaikum. Kami pun langsung bertemu penjaga posnya, ada Pak Decun dan Pak Adi. Sebenarnya untuk istirahat ada ruangan di atas, tapi kami memutuskan untuk menumpang istirahat di pos ini karena ada tungku apinya, jadi bisa lebih hangat deh. Alhamdulillah sambutan penjaganya di sini tuh baik banget. Sampai kita bisa ngobrol-ngobrol banyak sambil sharing-sharing perkopian juga ya. Kita juga numpang tidur sebentar di sini sambil menunggu gerbang registrasinya dibuka.
Hai, sekarang udah jam 6:30 dan kami masih menunggu posnya open registrasi. Setelah semalaman kami ikutan istirahat dulu di pos penjagaan gerbang bersama Pak Decun dan Pak Adi yang sudah baik hati mengizinkan kami untuk ikut beristirahat di pos sambil menunggu gerbang dibuka. Buat teman-teman yang memang datangnya kemalaman kayak kita, sudah disediakan tempat untuk istirahat di lantai atas ya. Di sana juga sudah ada toiletnya dan tempatnya cukup luas, jadi nggak perlu khawatir kalau memang datangnya kemalaman. Pagi-pagi bahas kopi lagi. Semalam udah bahas kopi. Perkopian. Waktu menunjukkan jam 7 pagi dan pos registrasi sudah buka, jadi kami langsung registrasi dulu. Untuk Simaksi, tiket masuk 20.000 di weekdays, sedangkan untuk biaya camping seorang 35.000. Jadi total kami berdua 110.000. Pak Decun sama Pak Adi baik banget nih mau mengantarkan kami sampai pos 3. Karena katanya lumayan jalan ke sana, biar kami bisa ada waktu sarapan dulu. Oke, ini dia pos 3-nya. Kami wajib konfirmasi lagi ke sini untuk pendataan ulang. Nanti ditanya, kita akan ngecampnya di Pondok Saladah atau Guberhut. Sebenarnya kami belum tahu mau di mana, tapi kemungkinan akan ngecamp di Guberhut. Makasih ya. Sama-sama Teh, sama-sama Teh. Mudah-mudahan ketemu lagi. Jangan nyampe jalan-jalan, Siap. di jalan lah. Ya. Sebelum mendaki, kami mau isi tenaga dulu cari sarapan. Dan gak usah khawatir nih teman-teman, di sini banyak warung-warung tersedia dari pagi, walaupun sekarang sedang weekday ya. Enak kan? Kayak next Carlos dong. Bismillah, kami memulai pendakian dari jam 8 pagi. Sebenarnya agak kecepatan nih, baru makan udah jalan. Tapi kami jalan santai aja dulu. Setelah sekian lama nggak hiking, akhirnya kami memutuskan untuk berani hiking lagi. Terakhir kami hiking sekitar tahun 2018. Dan pada saat itu berat badan kami nggak seperti sekarang. Pastinya sebelum ini kami mencoba untuk mengurangi berat badan dan sedikit persiapan fisik untuk perjalanan ini. Ini sangat perlu dilakukan ya, apalagi bagi para pendaki pemula ataupun yang udah lama nggak mendaki nih seperti kita. Ini di sebelah sana katanya ada curug letik. Letik itu kecil, tapi adanya pas musim hujan ya. Di awal perjalanan akan menemukan 2 jalur, yang kiri untuk jalur motor dan untuk sebelah kanan jalur pendaki. Yang hiking. Terus yang sebelah kanan buat jalur motor. Ekstrim juga kayaknya ya jalur motor. Setelah dikelola oleh perusahaan swasta, pastinya membawa perubahan besar bagi wisata Gunung Papandayan. Fasilitasnya sudah lengkap, seperti tempat parkirnya yang lebih luas, toilet umum di beberapa spot, bangunan-bangunan warung dan akses utama yang sudah diaspal. Jadi gunung ini juga bisa jadi pilihan untuk mengajak keluarga berkemah karena bisa diakses menggunakan ojek khusus langsung ke area perkemahan.
Sebagai orang Sunda yang setidaknya paham kosakata Sunda, Ternyata biasanya buat sinyal di kosakata sini. Sunda itu diulang-ulang ya. Seperti bahasa Sundanya main itu ulin, Ya. jadi uulinan, artinya permainan. Rencang artinya teman, jadi rerencangan, artinya teman-teman. Nah, kalau Papandayan apakah ada artinya ya? Konon katanya, nama Papandayan berasal dari cerita rakyat yang mendengar suara gaib seperti seorang pandai besi yang mengolah besi menjadi perkakas. Karena suara itulah warga di kaki Gunung Papandayan memberi nama gunungnya dengan sebutan Gunung Papandayan yang diambil dari kata pandai atau pandai besi. Tapi ternyata katanya suara tersebut bukanlah suara gaib, melainkan suara yang berasal dari kawah Gunung Papandayan. Gunung yang memiliki ketinggian 2.665 mdpl ini menyajikan pemandangan yang berbeda, serta terdapat spot-spot menarik yang wajib untuk dikunjungi, seperti kawah yang masih aktif, hutan mati, dan juga Tegal Alun dengan hamparan Edelweissnya. Bagi pengunjung yang gak suka berkemah, terdapat cottage atau penginapan untuk para pengunjung yang ingin merasakan suasana malam di wisata Gunung Papandayan. Atau kalau memang ingin berkemah tapi nggak bawa perlengkapan kemah, nggak perlu khawatir juga, karena tersedia tempat penyewaan peralatan untuk mendaki di dekat pos 3 tadi. Di tengah perjalanan kami berdua sempat setor tunai terlebih dahulu nih karena panggilan alam di pagi hari. Emang ya Gunung Papandayan ini tuh paling cocok untuk memulai pendakian. Karena tersedia toilet di tengah-tengah perjalanan sehingga kami tidak perlu repot menggali tanah terlebih dahulu. Udah turun berapa kilo? Kedorong sama nasi goreng. Turun berapa gram? Langsung entengan. Salah strategi. Harusnya jangan sarapan nasi goreng, tapi nasi uduk. Nasi tumpeng. Ayo cus. Lama kali. Lama kali. Orang boker. Dibilangin gak usah buka sepatu. Susi. Nggak profesional lah. Udah agak entengan ya. Ya berkurang sekitar 0,01 gram lah. Ya. Sepatunya gak bawa helm lagi. Sepatu legend jebol juga. Setelah lega, kami lanjut perjalanan. Dan terjadi insiden di mana sepatu Mas Danu terlepas solnya. Setelah sekian lama gak digunakan, dan untungnya sebelum perjalanan ini kami sudah antisipasi dengan menjahit pinggiran sol. Namun ternyata sol bawahnya yang terlepas.
Ini merupakan pengalaman agar nantinya saat mendaki wajib banget nih membawa lem sepatu guna mengantisipasi hal serupa. Karena kita nggak pernah tahu kondisi sepatu dan juga trekking dari pendakian. Oh iya. Gue jadi enteng. Tapi nggak sakit itu. Enggak. Ya, udah lama nggak kepake. Terakhir tahun berapa ya? 15. Sebelum pandemi lah, 2019 ya. Jalur Gunung Papandayan mempunyai beberapa kriteria jalur, namun sebagian besar sudah berubah menjadi anak tangga. Jalur yang akan ditempuh adalah jalur bebatuan, tanah, dan anak tangga. Gak perlu khawatir, terutama bagi yang solo hiking, karena di sini sudah banyak petunjuk jalan untuk meminimalisir para pendaki tersesat atau salah jalur. Aroma gasnya udah mulai berasa. Nih, kelihatan kan asap-asapnya dari sini. Ini jadi kayak bau jengkol. Nah, kalau ke campgroundnya itu nanti lewat sini nih, lewat kanan. Jadi nanti ke hutan matinya itu saat arah pulang. Ini banyak rombongan Kenapa pesantren. kakinya jatuh? Banyak rombongan pesantren. Jatuh. Kita datang di Widi. Waktu muda juga kita begitu ya. Nggak ada lemak soalnya. Saya botak om. Iya. Nggak apa-apa nanti gondrong kayak omnya ya. Saya gondrong. Ini pos 7 dan banyak warung-warung. Tapi pada tutup. Mungkin weekdays. Ada pelangnya nih, hutan mati ke sana, tapi dianjurkan ke hutan matinya jalur pulang aja. Nah, kita ke Gaberhut atau Pondok Salada. Kita nggak tahu mau ngecamp di mana. Lihat ntar aja dulu. Tadi sih pas Regis di Gaberhut ya, cuman katanya nggak apa-apa kalau misalnya mau pindah ngecamp juga. Siapa yang bikin candi? Ada tulisan dari bebatuan, kelihatan nggak sih? Meta Love Marsha. Ya. Cuman di sini ada petunjuknya Pondok Salada Gaberhut ke kanan. Oke, kita ke kanan. Sepertinya curam.
Bismillah. Nih. Nginjek batu licin Pak Soto. Bisa. Insyaallah. Gabar Hut 43 menit lagi. Tetap semangat dan nikmati panorama alam. Siap. Oke yang atau ini jalur ekstrim. Oke. Karena kita mainstream, jadi yang mainstream aja. Anak tangganya kacau juga nih. Aman yang? Gas. Yes nih. Mas. Tadi sebelah sana ada ya? Apa itu? Motor? Dari sini. Arah mana ya tadi kita dari arah? Berarti arah kiri normal ke sana. Nah, kalau misalnya ini infonya jalur terjal. Terjalnya segimana nggak tahu lah. Mungkin dia vertikal banget kali. Apa sih vertikal apa horizontal? Nggak bisa mikir. Kita lewat arah sini aja, yang normal-normal aja. Ini jalurnya Marco Polo kalau di darat. Apaan tuh? Nah, Marco Polo sang pelaut. Oh. Ombak aja diterjang. Jokes bapak-bapak buat lu. Jenuh, biar kita mati area kawah, Ah, Kurai, malamnya Kota Garut, pagi-pagi di Lapeda lakukan. ya kalau Salada kan. Besok buahnya dari sini ke Sada, Sada udah mati. Ketemu Bukit. Betul. Ini aja. Iya. Ya Pak. Sehat.
Alhamdulillah sehat Pak. Malam datang. Malam iya. Nginep dulu di situ di pos. Di pos. Pada kesempatan kali ini, kami memutuskan untuk berkemah di Guberhut dan bertemu dengan Pak Iwan yang bertugas pada saat itu. Di Papandayan ini ada 2 spot berkemah. Yang pertama di Guberhut, kemudian jika melanjutkan perjalanan lagi ke Bagasnya masih arah banyak, kiri, Pak. akan menemukan Bagas. area kemah Pondok Salada. Oh, siap. Ya. Oh, di sana. Heeh. Waktu menunjukkan pukul 11:10 siang. Setelah perjalanan selama sekitar 3 jam, akhirnya kami sampai di area perkemahan Guberhut. Kotor jadi anu tuh di rumput. Iya. Coba lihat dulu Pak.